Dia datang dengan misi merampok rumah tempat dia bekerja sebagai pelayan pribadi nona muda kaya raya. Namun dia dan majikannya terlibat sebuah rasa yang salah. Rasa sayang dan saling memiliki tumbuh di dalam diri mereka. Akhirnya mereka merencanakan hidup bersama dengan bebas di luar zona nyaman mereka. Misi merampok gagal, namun si nona yang mengajaknya kabur membawa banyak uang untuk bekal hidup mereka selamanya. Selamat nonton film. Inilah The Handmaiden. Melihat rumah mewah dari kejauhan, Junko datang ke sana untuk menjadi pembantu. Dia akan melayani Nona Hideko secara pribadi, mengurus segala kebutuhan Nona secara pribadi. Niat Junko ke sana bukan semata-mata untuk melayani Hideko, namun dia juga berencana mencuri beberapa barang berharga di sana. Perkenalan pertama Junko dan Hideko saat si Nona mimpi buruk sambil teriak-teriak. Junko lalu masuk ke kamar Nona untuk menenangkan. Junko mengajak Hideko untuk tidur di ranjangnya sembari menenangkan nonanya yang ketakutan. Saat sedang makan bersama pelayan lain, dia yang hendak kembali ke kamar Nona kehilangan sepatunya. Namun dia buru-buru harus melapor ke nonanya. Di kamar Nona, dia hanya memakai sepatu sebelah. Dia juga memperkenalkan diri pada Hideko. Hideko senang punya pelayan baru dan dia juga ceria melihat kedatangan Junko. Dia memperlihatkan foto ibunya kepada Junko. Junko berkata ibu Nona sangat cantik dan mirip dengan Nona. Saat bersamaan Nona bertanya di mana sepatumu? Junko hanya berkata seorang pelayan yang lain mengerjainya. Hideko memperlihatkan koleksi sepatu pada Junko dan meminta Junko memilih salah satu yang dia suka untuk dipakai. Setelah itu, Hideko pamit ke perpustakaan untuk belajar membaca buku kuno. Di sanalah Junko mulai beraksi untuk memilih barang-barang yang akan dia curi nanti. Jam untuk menjemput Nona sudah tiba. Junko lalu menuju perpustakaan untuk menjemput Hideko. Namun dia dilarang masuk oleh paman Nona karena perpustakaan adalah wilayah khusus majikan. Dia hanya berdiri di depan pintu menunggu Hideko selesai membaca. Saat akan kembali ke kamar, Hideko komplain dengan cara Junko memayunginya, yang membuat dia basah sementara Junko aman dari hujan. Setelah itu, Junko memandikan Hideko, karena seorang pangeran akan datang mengunjungi Hideko dan akan mengajarkan Hideko untuk melukis. Di sanalah benih cinta dan nafsu ehem-ehem keduanya mulai timbul satu sama lain. Mereka berdua saling tatap-tatapan dengan penuh rasa penasaran. Pangeran Fujiwara tiba. Dia menyapa Nona Hideko dan juga Junko. Pangeran Fujiwara itu palsu. Dia merupakan komplotan Junko untuk merampok harta Hideko. Di sana Fujiwara berkata kalau sejauh ini Junko bekerja dengan sangat bagus. Saat di kamar Hideko, seorang pelayan memanggil Junko karena Fujiwara ingin berbicara padanya. Saat sampai di kamar Pangeran Fujiwara, Junko langsung menutup pintu kamar. Dan di dalam mereka berdua sangat senang akan melakukan misi perampokan besar di rumah itu. Mereka berdua memang merencanakan perampokan itu sejak jauh hari. Di sana Fujiwara juga memberikan hadiah ke Hideko melalui Junko. Itu mereka lakukan untuk mengelabui Hideko agar bisa percaya kalau Fujiwara memang pangeran asli. Junko lalu memberikan hadiah kepada Hideko berupa anting. Hideko memakai anting itu dengan penuh sukacita. Setelah itu, Junko membantu Hideko membuka pakaiannya. Di sana Hideko meminta Junko untuk mencoba pakaian yang dia inginkan. Saat membuka pakaian Junko, Hideko meraba punggung Junko dengan penuh gairah. Mereka di sana mulai merasakan rasa yang salah. Pagi hari, Fujiwara mengajar Hideko melukis. Junko yang mulai ada rasa pada Hideko merasa mual dengan sikap Fujiwara yang lebay pada Hideko. Hideko juga nampaknya merasakan hal yang sama. Saat tengah berjalan-jalan di taman, di sana Hideko bertanya bagaimana ibu Junko bisa meninggal. Junko berkata kalau ibunya gantung diri. Hideko juga memberitahu
Junko kalau ibunya meninggal karena melahirkannya, dan dia merasa bersalah atas kejadian itu. Junko dengan lembut berkata pada nonanya itu kalau tidak perlu merasa bersalah karena ibu Hideko pasti bangga memilikinya. Setelah itu, Junko lalu meminta nona duduk sembari dia akan mencari jamur kesukaan nonanya. Saat akan mencari jamur, dia berpapasan dengan Fujiwara. Di sana Fujiwara memuji kerja Junko, namun Junko yang cemburu pada Fujiwara hanya berlalu tanpa kata. Saat sudah di rumah, Junko yang terbakar cemburu mengintip Fujiwara dan Hideko di kamar. Fujiwara menggoda Hideko yang semakin membuat Junko marah. Beberapa hari kemudian, terlihat Hideko, Fujiwara, dan Junko berjalan ke taman rumah. Di sana Fujiwara hendak mengajar nona melukis, namun Fujiwara memanfaatkan momen itu. Dia membuat alasan agar Junko tidak ada di sana. Dia menyuruh Junko mengambil cat minyak di rumah. Dengan kesal, Junko terpaksa kembali ke rumah mengambil cat yang diminta Fujiwara. Saat kembali dari mengambil cat, Junko melihat Fujiwara sedang enak-enak dengan Hideko. Karena cemburu, Junko lalu berteriak memanggil nona. Lalu dia pergi dengan perasaan hancur dan kecewa. Nona Hideko sempat memanggilnya, namun Junko tidak peduli dan terus berlari pulang. Dia terbakar cemburu, namun batinnya melawan dan dia merasa harus fokus dengan misi perampokan dan tidak boleh mengutamakan perasaannya. Hideko memanggilnya dengan membunyikan lonceng. Pun karena masih marah pada Hideko yang sudah mengkhianatinya, dia tidak mau melayani nonanya malam itu. Namun entah karena kasihan, Junko terlihat masuk ke kamar Hideko. Hideko berkata takut dan dia menginginkan Junko tidur di sampingnya. Junko pun berbaring di samping nonanya. Di sana Hideko bertanya apa yang biasa dilakukan wanita jika malam pertama pernikahannya. Hideko juga meminta Junko untuk mengajarinya. Mereka berdua pun enak-enak dengan penuh gairah dengan alasan belajar malam pertama. Pagi hari, rasa cemburu Junko semakin tak terbendung. Dia yang melihat Fujiwara terus merayu Hideko mulai beraksi. Dia berani membantah perintah Fujiwara, yang membuat Fujiwara marah karena Junko tidak fokus dengan misi kedatangan mereka di rumah Hideko. Junko berkata pada Fujiwara kalau jangan lebay, karena Hideko tidak mungkin suka sama pria lebay. Setelah itu dia meninggalkan Fujiwara. Di kamar, Junko kembali fokus dengan misinya. Di sana dia merayu Hideko untuk mencintai dan menikahi Fujiwara. Namun Hideko marah dengan perkataan Junko karena dia juga punya rasa pada Junko sebagai kekasih. Dia lalu mendorong Junko dengan penuh amarah keluar dari kamarnya. Junko terlihat sedih harus merelakan Hideko pada Fujiwara. Keesokan harinya, paman Hideko akan pergi ke Jepang selama seminggu. Di sana Hideko memanfaatkan kesempatan untuk kabur dari rumah. Dia mengajak Junko untuk kabur bersama dengan tujuan untuk hidup berdua bersama selamanya. Mereka berdua berhasil kabur dari rumah itu membawa uang yang banyak. Hideko menggunakan identitas Fujiwara yang kini tengah ditangkap karena kasus penipuan. Hideko dan Junko bebas berdua bersama layaknya pasangan kekasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video yang kamu anggap seru dari channel ini. Selamat nonton film.